Sewaktu kemarin saya melihat si coin market cap, saya berpikir, si BNB ini, sebenarnya kan si Binance kan centralized exchange. Dia tuh si exchange crypto. Nah, habis itu saya mikir, mungkin nggak harga dan market cap dia bergantung pada volume transaksi di Binance. Si market cap BNB kan 41 miliar US dollar sekarang. Nah, sedangkan si ininya nih, volume transaksi harian BNB sehari itu 18 miliar US dollar. Mungkin nggak sih volume transaksi harian di Binance sehari itu berpengaruh terhadap harga BNB? Setelah saya cari tahu, saya menemukan rumus fundamental yang unik dan sangat sederhana. Rumus market cap kan harga pasar BNB nih 268 dolar dikalikan jumlah koin. Nah, ini nantinya hanya ada 100 juta koin BNB di dunia ini. Berarti sekarang harusnya tuh market cap BNB adalah 26 miliar US dollar. Sekarang circulating supply BNB itu 154 juta koin. 268 dikali 154 juta sama dengan market cap 41 miliar US dollar. Nah, setelahnya saya bandingkan bagaimana pengaruh volume transaksi harian di Binance dengan harga serta market cap BNB. Selama ini saya liatin, volume transaksi harian di Binance itu berkisar antara 20 miliar US dollar sampai 30 miliar US dollar. Nah, ini 18 miliar US dollar itu karena lagi turun aja. Volume transaksi Binance sehari ini 20 miliar US dollar. Dengan jumlah koin maksimal 100 juta koin BNB. Volume transaksi harian 20 miliar dibagi jumlah koin 100 juta. Hasilnya adalah 200 dolar. Harga pasar BNB sekarang tuh 268 dolar. Nah, berarti jika 268 dibagi 200, hasilnya 1,3. Harga pasar BNB sekarang 30% lebih tinggi daripada harga ini nih, harga 200. Yang didapatkan dari volume transaksi harian di Binance, 20 miliar US dollar, dibagi dengan jumlah koin, 100 juta. Nah, habis itu saya enggak langsung percaya. Saya coba lagi rumus ini ke kripto lain selain Binance, ke kripto centralized exchange lain selain Binance. Huobi adalah centralized exchange kripto nomor 3 nih. Dia urutan nomor 3 di coin market cap. Huobi ini adalah kripto exchange yang berbasis di Cina. Dia tuh markasnya di Beijing, si Huobi ini. Dia volume transaksi harian sehari tuh 5,5 miliar US dollar. Huobi token. Tuh, dia maksimal supply 500 juta koin. Volume harian Huobi dibagi 500 juta, entar dapatnya 11 dolar. Nah, sekarang harga pasar Huobi token itu 13 US dollar. Berarti si 13 dibagi 11 sama dengan 1,2. Berarti harga pasar Huobi 20% lebih tinggi daripada harga yang rumus volume harian Huobi dibagi jumlah koin. Ya, tapi saya enggak langsung percaya. Saya coba lagi ke exchange lain nih. Namanya KuCoin. Nah, saya coba lagi nih ke KuCoin. Dia exchange nomor 5 di coin market cap. Si KuCoin ini volume transaksi hariannya 715 juta sehari. Dia maksimal supply 170 juta koin sekarang. Ya, berarti volume harian 714 juta dibagi 170 juta dapatnya 4,2 dolar. Harga pasar KuCoin adalah 4,95 dolar. Habis itu saya bagi. Lah, kok hasilnya mirip juga? Hasilnya sama seperti Huobi. Dia harga pasarnya cuman 20% lebih tinggi daripada harga yang volume harian dibagi jumlah koin. Ini berarti benar-benar menunjukkan bahwa volume transaksi harian di centralized exchange seperti volume transaksi harian di Binance, Huobi, KuCoin itu berpengaruh
terhadap harga kriptonya itu sendiri. Soalnya selisihnya cuma 1,3, 1,2. Ini berarti benar-benar berpengaruh tuh volume transaksi harian di Binance dengan harga BNB itu sendiri. Ya tapi kalau gitu, seandainya si Binance mau menaikkan BNB ke $1.000, dia harus menaikkan volume transaksi harian si kriptonya 100 miliar US dollar sehari. Nah, yang khusus BNB ini, menurut saya, dia enggak tergantung ke volume exchange juga. Soalnya kenapa? Si Binance ada Binance Smart Chain. Ini volume transaksi harian Binance Smart Chain sudah 40 kali lipat Ethereum. Ya berarti seandainya BNB mau ke $1.000, dia enggak harus menaikkan volume transaksi harian sampai 100 miliar US dollar. Soalnya dia juga ada Binance Smart Chain. BNB ini bukan hanya centralized exchange aja, tapi juga ada Binance Smart Chain. Nah, habis itu, bagaimana dengan WazirX? WazirX ini penting. Soalnya kenapa? Dia tuh diakuisisi Binance. WazirX ini adalah exchange kripto terbesar di India yang diakuisisi Binance. Dia volume transaksi harian tuh 47 juta US dollar nih. Dia volume transaksi harian 47 juta US dollar sehari. Yang jumlah koin WazirX, ya berarti 47 juta dolar dibagi 1 miliar. Hasilnya 0,05 dolar. Nah, berapa harga si kripto WazirX sekarang? Harga kripto WazirX adalah 0,46 dolar nih. 0,46 dolar. Berarti tuh harga WazirX 8,5 kali lipat dibanding dengan harga yang volume transaksi harian dia dibagi jumlah koin. 8 kali lipat. Habis itu saya mikir, ya kalau gini mahal dong. Sampai 8 kali lipat. Si Binance, Huobi, sama si KuCoin aja cuman 1 kali lipat. Cuman 20% lebih tinggi daripada harga ini. Loh kok ini kok si WazirX sampai 8,5 kali lipat? Mungkin nih, si WazirX 8,5 kali lipat lebih tinggi. Itu karena dia diakuisisi Binance. Si kripto WLX ini dijual di Binance. Si WLX ini bisa dibeli orang seluruh dunia. Ya walaupun volume transaksi harian dia sedikit, cuman 47 juta US dollar. Ini tetapi WLX-nya dijual di Binance, serta dia diakuisisi Binance. Makanya harganya bisa 8,5 kali lipat. Menurut saya mungkin begitu. Nah, bagaimana dengan toko kripto? Si TKO ini nih. Sampai sekarang sih belum ketahuan harga IEO-nya. Ini baru ketahuan minggu ini. Nah, volume transaksi harian sehari toko kripto, saya perkirakan 30 juta US dollar. Sampai sekarang nih, sampai video ini dibuat, ini dia belum terhubung ke CoinMarketCap. Nah, bagaimana saya tahunya? Volume transaksi harian toko kripto. Saya Google, volume transaksi harian toko kripto. Lihat tuh di berita, seminggu yang lalu, toko kripto si transaksi hariannya 25 juta US dollar sehari. 25 juta US dollar. Ya anggaplah, ini kan seminggu yang lalu kan. Ini seminggu yang lalu. Nah, semakin kesini, semakin banyak orang yang daftar toko kripto. Soalnya mereka mau beli TKO. Makanya saya anggap, volume transaksi harian toko kripto 30 juta US dollar sehari. Yang jumlah koin toko kripto, dia tuh maksimal 500 juta koin. Setelahnya saya bagi 30 juta US dollar dibagi 500 juta. Hasilnya 0,06 US dollar. Ini berapa rupiah? 0,06 dikali 14.000. Dikali 14.000. Hasilnya adalah 840 rupiah. Ya intinya, harga TKO jika Anda bandingkan dengan volume transaksi harian toko kripto sehari yang 30 juta US dollar,
dibagi ke 500 juta koin. Hasilnya tuh Rp840 harga 1 TKO. Seandainya volume transaksi harian toko kripto baru 30 juta. Si toko kripto sewaktu bulan April dia bakal listing di Binance. Investor terbesar toko kripto adalah Binance. Ya jadi mungkin aja dia bakal seperti WazirX. Si WazirX aja bisa dijual 8 kali lipat. Si volume transaksi harian WazirX sama TKO itu mirip loh. Hanya selisih 17 juta. Ya mungkin aja setelah dia listing di Binance, si TKO dijual 5 kali lipat. Ya mungkin aja loh. Soalnya si WazirX aja dijual 8 kali lipat tuh. 8 kali lipat. Siapa tahu TKO dijual 5 kali lipat. Seandainya dia listing di Binance. Ya berarti 840 dikali 5. Harganya tuh 4.000. Seandainya dia listing di Binance. Ya tapi ini dengan asumsi volume transaksi harian toko kripto baru 30 juta US dollar. Si CEO toko kripto dia tuh mentargetkan suatu hari nanti toko kripto bisa 65 juta US dollar sehari. Ya anggap deh 65 juta US dollar. Maka harga TKO menurut volume transaksi harian itu tuh 1820. Seandainya dia dijual di Binance dengan harga 5 kali lipat, maka bisa mencapai 9.100 TKO-nya. Selain itu, sewaktu saya lihat seminar si Indonesia Blockchain Week kemarin, itu disebutkan bahwa yang daftar toko kripto sampai sekarang itu ada 300.000 user. 300.000 user yang sudah mendaftar toko kripto sampai sekarang. Ya volume transaksi harian ini nih, volume 30 juta ini, itu dihasilkan dari 300.000 user. Jumlah penduduk Indonesia ada 270 juta orang. Tuh. Jumlah penduduk Indonesia 270 juta orang. Ya berarti 300.000 dibagi 270 juta orang. Yang daftar toko kripto baru 0,1% orang di Indonesia. 0,1% orang. Saya yakin sekali jumlah user yang daftar toko kripto itu bakal tembus 1 juta user. Itu saya yakin banget. 1 juta user itu harusnya bisa. 1 juta user. Seandainya dia 1 juta user, itu maka bakal tercapai volume transaksi harian toko kripto 65 juta. Itu saya yakin bakal tercapai 65 juta. Seandainya yang daftar 1 juta user. Seandainya sampai 2 juta user. Nah, itu aja baru 0,7% jumlah penduduk Indonesia. Seandainya 2 juta orang yang daftar, itu volume transaksi harian toko kripto mungkin bisa 100 juta US dollar sehari. Itu bisa 2.800 yang harga TKO jika melihat volume harian. Seandainya dia dijual di Binance dengan harga 5 kali lipat, itu bisa 14.000 harga TKO di Binance. Nah, yang terakhir, loh kok si WazirX, si exchange terbesar India, yang dijual 8 kali lipat, loh kok volume hariannya cuman 47 juta? Mengapa cuman 47 juta? Nah, itu gara-gara ini. Sudah berkali-kali berita ini muncul. Si India mau ban kripto. Ya karena berita ini berkali-kali muncul, ya orang jadi takut lah. Nah, yang ini beda dengan Indonesia. Si Indonesia lebih mendukung kripto. Ya tapi, si kripto sendiri enggak boleh jadi alat pembayaran di Indonesia. Enggak boleh beli barang pakai kripto di Indonesia. Ya tapi kalau Anda trading kan, itu boleh. Si kripto boleh buat trading. Ya tetapi enggak boleh jadi alat pembayaran. Ya kalau di India itu beda. Tuh, lihat nih. Ini berita 1 hari yang lalu. India dikabarkan mau blokir Bitcoin. Inikah
tanda-tandanya. Nah, makanya si CEO Binance makin serius dengan Indonesia. Soalnya kenapa? Negara Southeast Asia yang paling besar adalah Indonesia nih. Dari Indonesia, Vietnam, Thailand, Singapura, Filipina. Yang jumlah penduduk terbesar adalah Indonesia. Selain itu, si Indonesia juga mendukung kripto, walaupun enggak boleh jadi alat pembayaran. Lama-lama, toko kripto bisa menyaingi Wazir X. Bisa lebih tinggi daripada Wazir X. Soalnya, si Indonesia enggak nge-ban kripto. Si toko kripto bisa menjadi exchange terbesar di Southeast Asia. Itu ada kemungkinan. Soalnya kan si Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar. Serta si toko kripto didukung oleh Binance. Ya mungkin tahun ini harga TKO bisa tembus 10.000 di Binance. Soalnya volume transaksi harian toko kripto, saya yakin dia bakal mencapai 100 juta US dollar sehari. Seandainya dia sudah mencapai ini nih, 100 juta US dollar sehari, maka dia bisa ke 10.000, melebihi 10.000. Menurut saya begitu. Sekian videonya. Jika Anda ingin melihat video kripto saya yang lain, seperti tutorial Binance, serta tutorial toko kripto, serta bagaimana cara menabung kripto di Binance, itu ada di playlist YouTube saya nih. Serta jika Anda mendaftar toko kripto, serta Binance memakai link saya, itu Anda bakal dapat diskon free trading terbesar di toko kripto, serta di Binance. Diskon free trading 20%, itu diskon free trading terbesar. Linknya ada di deskripsi YouTube ini, oke? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini. Terima kasih.